Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 10 teknik mesin. Kali ini masuk ke pertemuan ke-6, kita akan belajar tentang isolasi dan packing. Ya, isolasi itu adalah bahan penyekat atau bahan yang tidak menghantarkan. Nah, apa saja yang perlu disekat, yaitu antara lain adalah listrik, kemudian suara, kemudian getaran, kemudian panas. Yang sering dalam kehidupan kita sehari-hari, yang paling banyak dominan tentunya adalah isolasi listrik. Karena di rumah kita semua ada listrik yang harus diisolasi. Sebab kalau tidak diisolasi nanti itu berbahaya karena ada arus listriknya. Nah, kalau penyekat suara itu biasanya dipakai untuk ruang-ruang khusus, ruang studio, atau kalau di dalam mobil misalnya penyekat suaranya itu ada lapisan-lapisan interior yang dimasukkan untuk bisa menahan suara masuk ke dalam mobil. Ada peredamnya, peredam suara. Terus ada penyekat getaran atau bisa juga disebut dengan peredam getaran. Nah, peredam getaran ini biasanya adalah berupa per. Terus ada penyekat panas, ya penyekat panas bisa macam-macam, bisa kain, bisa plastik, ya bisa kayu. Nah, karena listrik ini banyak dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi mari kita agak fokus pada bahan-bahan penyekat listrik atau bahan-bahan isolator atau bahan-bahan insulator. Jadi itu ada mika, ada asbes. Ya, mika, kalian tahu mika, ya asbes, nah itu adalah bahan-bahan penyekat listrik. Terus ada bahan keramik, ada porselin, ada juga gelas, nah itu juga bahan-bahan untuk penyekat listrik. Ada juga penyekat listrik yang ada di dalam transformator, yaitu minyak isolasi. Nah, dia selain daripada penyekat juga berfungsi sebagai pendingin transformator. Ada juga penyekat yang berupa tekstil dan kertas, ya, atau gabungan antara keduanya, biasanya disebut namanya prestan. Dan kalau pada kabel-kabel listrik itu penyekatnya atau isolasinya adalah plastik atau juga karet. Nah, yang berikutnya bahan yang harus kita pelajari adalah bahan packing. Packing ini atau perapat. Kalau tadi isolasi itu penyekat, kalau ini perapat. Packing atau perapat fungsinya adalah untuk menghindari terjadinya kebocoran, baik kebocoran zat cair maupun kebocoran gas pada sambungan-sambungan. Jenis kebutuhan perapat ini ada dua, yaitu perapat statis. Perapat statis itu maksudnya perapat yang tidak bergerak, atau yang satu lagi perapat dinamis, yaitu ada bagian-bagian yang bergerak. Ya, kita mulai dari bahan perapat statis. Jadi perapat statis itu nggak ada yang bergerak, antar dua bagian tidak ada yang bergerak. Contohnya misalnya tutup silinder, ya tutup silinder pada mobil atau karter, atau pada motor juga. Motor kalau dibelah itu kiri dan kanan itu kan ada packingnya, ada perapatnya. Nah, itu dia tidak bergerak. Jadi itu namanya perapat statis. Nah, sedangkan perapat dinamis adalah perapat di mana ada komponen-komponen yang bergerak. Bisa bergerak bolak-balik atau bisa hanya satu saja. Sebagai contoh misalnya pada poros mesin. Pada poros mesin tentu di dalam poros putarnya itu, mesin motor misalnya, di dalamnya itu kan ada oli. Nah, oli ini kan tidak boleh tersemprot atau bocor keluar, sebab kalau dia bocor nanti olinya sebentar saja sudah habis. Jadi poros putar pada mesin motor, ya, ataupun pada mesin mobil itu pasti ada perapatnya. Nah, perapatnya itu disebut namanya perapat dinamis. Nah, bahan packing atau bahan perapat ini kita bedakan dua saja, ya, bahan yang bukan metalik dan bahan metalik. Kalau yang bukan metalik, ya,
Yang bukan metalik itu untuk perapat statis, bisa kertas, bisa karton, bisa fiber. Ya, bisa juga alat perapat statis yang bisa untuk statis dan dinamis, yaitu kulit, karet, dan asbes. Ya, alat perapat dinamis katun, ya, kain katun dan rami. Nah, ini katun maupun rami ini diambil dari alam melalui proses tentunya. Ada proses pengolahannya sehingga dia menjadi bahan katun dan bahan rami. Bahan katun dan bahan rami ini dia sangat bagus untuk perapat dinamis karena dia tahan terhadap gesekan dan juga tahan terhadap panas. Nah, sedangkan bahan packing atau perapat yang terbuat dari metalik untuk yang statis itu bahannya bisa dari baja, dari tembaga, dari loyang, atau dari timbel aluminium dan lain-lain. Ya, bahan ini biasanya dipakai dalam bentuk bisa bulat, bisa panjang, bisa macam-macam lah bentuknya sesuai dengan konstruksi mesin yang diinginkan. Nah, alat perapat dinamis yang terbuat dari metalik itu adalah dari logam putih yang digunakan sebagai packing sambung, ya, dalam tabung dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh misalnya ring seher, kalian tahu ya ring seher. Nah, itu adalah perapat karena dia harus menjaga kompresi di dalam mesin itu bisa tidak bocor. Ya, jika kalian belum jelas tentang isolasi dan packing ini, silahkan dibuka PPT-nya yang ada di dalam Google Classroom ya.